Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bertemu di Masjid Polsek Delanggu ini untuk melanjutkan ta'lim rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqh. Kita terakhir masih membahas tentang syarat-syarat sholat, ya, syarat-syarat keabsahan sholat seseorang. Kita sampai ke syarat yang kedua, yaitu sitrul aurat, menutup aurat. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan, halaman ke-76. Beliau berkata, wa qad sammallahu kasfal aurati fahishatan fi qawlihi anil kuffar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kasful aurat, yaitu membuka aurat, perbuatan seorang manusia di dalam membuka aurat itu termasuk perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Nah, Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan membuka aurat itu termasuk perbuatan fahisyah, perbuatan keji di dalam firman beliau atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir di dalam surat Al-A'raf ayat ke-28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Nah, dan jika mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian ini dengan membuka aurat-aurat mereka, qalu, mereka mengatakan, kami mendapatkan perbuatan ini dilakukan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Wa Allahu amarna biha, dan Allah memerintahkan perbuatan ini. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan perbuatan yang keji. Nah, wa kanu yatufuna bil bait uratan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang musyrik kafir Quraisy yang mereka yatufuna bil bait, tawaf, mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Nah, jadi pada waktu Ka'bah itu dikuasai oleh orang-orang musyrik Quraisy sebelum dikuasai oleh agama Islam pada tahun 8 Hijriah, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, tidak memakai pakaian. Nah, kalau pakaian yang disiapkan oleh orang-orang Quraisy itu sudah habis. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu pada waktu haji
mempersiapkan pakaian khusus seperti pakaian tawaf pada waktu sekarang. Nah, kalau pakaian itu habis, maka mereka telanjang, tawaf dengan telanjang, karena berkeyakinan bahwa pakaian selain pakaian yang disiapkan oleh suku Quraisy itu najis dan tidak boleh dipakai untuk tawaf, sehingga tidak boleh memakai pakaian biasa. Nah, sehingga telanjang saja, karena tawaf itu termasuk sholat, tidak boleh memakai pakaian yang najis, maka mereka tawaf dengan telanjang. Nah, maka Allah menyebutkan, menjelaskan, perbuatan ini termasuk perbuatan fahisah, perbuatan membuka aurat, tawaf dengan telanjang. Nah, ini kisah dari ayat di atas. Wa yaz'umuna anna dzalika minad din, dan mereka mengira bahwa perbuatan itu termasuk bagian agama. Bagian agama dengan apa? Merasa ingin tawaf memuliakan Allah dengan pakaian yang suci. Kalau tidak ada pakaian yang suci, ya sudah, telanjang saja. Nah, ini termasuk agama mereka, keyakinan mereka. Dan mereka menganggap ini suatu ibadah. Tawaf dengan telanjang. Fakashful aurat wa nadharu ilaiha yajurru ila syarrin khatir. Nah, maka dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa perbuatan membuka aurat baik laki-laki maupun wanita itu perbuatan yang keji, perbuatan yang dosa. Nah, yang dilarang oleh agama. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan kasful aurat, membuka aurat dan juga melihat kepada aurat yang terbuka tadi, itu ya jurru, akan menghantarkan atau akan mengakibatkan ila syarrin khatir, terhadap syar, kejelekan yang sangat berbahaya. Nah, wahwa yaitu wasilatun ilal wuku fil fahisah wa hadamil akhlaq, akan menghantarkan, akan menyebabkan terjadinya perbuatan fahisah, kekejian, berupa adanya perbuatan perzinahan, wa hadamil akhlaq, dan hilangnya akhlak, rasa malu, rasa penghormatan, kehormatan jiwa seseorang, kehormatan rumah tangga, kehormatan istri orang lain. Nah, akan menyebabkan hancurnya akhlak tadi, kehormatan ataupun adat istiadat suatu daerah, suatu masyarakat akan hancur dengan perbuatan membuka aurat ini. Nah, kama huwa musyahid fil mustama'at al-mutakhallilah allati dha'at karamatuha wa hudimat akhlaquha. Seperti yang huwa musyahid, seperti yang telah disaksikan kenyataan di masyarakat yang memang telah terjadi perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, di suatu daerah atau suatu masyarakat yang sudah berkembang atau banyak adanya kemaksiatan ini, kemaksiatan membuka aurat, maka akan timbul timbul perbuatan-perbuatan dosa yang lain, berupa banyaknya terjadi perzinahan, perselingkuhan, ataupun hilangnya akhlak, kehormatan orang lain. Nah, seperti itu. Fantasyarat fiha ar-radilah, maka akan tersebarlah di masyarakat tersebut perbuatan-perbuatan yang rendah. Wa udimat fiha al-fadilah, dan hilanglah keutamaan-keutamaan dalam masyarakat tersebut. Nah, fasyatrul aurat ibqa'un al-fadilah wal akhlaq. Maka Islam itu memerintahkan untuk menutup aurat itu dalam rangka ibqa', penjagaan kepada fadilah, keutamaan, wal akhlak, dan kehormatan, tingkah laku seseorang. Nah, rasa malu, rasa menghormati orang lain. Baik. Dan Islam itu datang dengan menjaga 5 perkara, ya. Jadi Islam itu secara garis besar tujuan utamanya diturunkan oleh Allah untuk menjaga 5 hal. Yang pertama, untuk menjaga agama. Yang kedua, untuk menjaga jiwa.
Yang ketiga untuk menjaga kehormatan. Kemudian menjaga akal dan menjaga harta. Nah, salah satu tujuan utama penjagaan Islam adalah menjaga kehormatan. Menjaga keturunan dan kehormatan. Nah, an-nasl wal ird. Ini salah satu tujuan utama syariat Islam. Sehingga Islam melarang adanya perzinahan, adanya pergaulan bebas. Itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan atau terjaganya kesucian seorang manusia, laki-laki ataupun wanita. Nah, kemudian juga ada perintah-perintah yang lain di dalam rangka untuk menjaga jangan sampai terjadi perzinahan tadi, dengan adanya tidak boleh melihat atau tidak boleh seseorang itu berdua-duaan dengan seorang yang bukan mahramnya. Di antaranya juga Islam mengharuskan seorang wanita untuk menutup aurat dan juga laki-laki untuk menutup auratnya. Ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, kehormatan jiwanya, juga kehormatan keluarganya, kehormatan anaknya, kehormatan orang tuanya, dan yang lain-lain. Nah, baik. Walihada, oleh sebab itu, yahrisus syaitan ala ighra'i bani Adam bikashfi auratihim. Oleh sebab itu, syaitan sangat bersemangat untuk menjerumuskan keturunan Nabi Adam manusia untuk membuka aurat mereka. Nah, karena syaitan tahu ini merupakan salah satu cara wasilah untuk menghancurkan kehormatan mereka. Yang ini sangat dijaga oleh syariat Islam. Waqad hadzarana Allah minhu fi qawlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita tentang tipu daya syaitan tadi di dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat ke-27 tadi. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai keturunan Nabi Adam, jangan sampai syaitan itu memfitnah kalian, menipu daya kalian seperti syaitan telah melakukan tipu daya fitnah kepada kedua orang tua kalian, yaitu Nabi Adam dan juga Hawa. Nah, telah memberikan tipu daya, memberikan bujukan-bujukan agar memakan buah yang terlarang, sehingga apa? Akhraja abawaikum minal jannah. Allah pun atau mereka dikeluarkan dari jannah. Nah, yanzi'u anhuma libasahuma. Kemudian juga akibatnya Allah menghilangkan atau lepaslah pakaian keduanya agar terlihat aurat keduanya. Nah, pada waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang, maka pakaian mereka segera hilang, pakaian mereka lenyap. Nah, sebelum mereka berbuat dosa, mereka punya pakaian yang indah, pakaian yang takwa, pakaian ketakwaan yang Allah berikan di dalam surga. Setelah apa? Setelah mereka melakukan perbuatan dosa, maka hukumannya apa? Salah satunya adalah hilangnya kehormatan. Salah satu tanda hilangnya kehormatan adalah hilangnya pakaian yang menutup aurat. Kemudian hukuman yang kedua, Allah keluarkan mereka dari surga. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa terbukanya aurat itu merupakan tanda hilangnya kehormatan. Dan juga akan menghantarkan dalam perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Nah, dan ini merupakan tujuan syaitan. Seperti yang telah terjadi kepada kedua orang tua kita, Adam dan Hawa. Nah, maka kita harus menjaga aurat, menjaga pakaian yang menutup aurat, karena dengan pakaian menutup aurat ini akan menjaga kehormatan kita, menjaga agama kita, dan menjaga dari hal-hal yang terlarang. Baik. Fakashful aurat makidatun syaitaniyatun qad waqa'a fiha katsirun minal mujtama'at al-bashariyah al-yawm. Maka membuka aurat seorang manusia itu tidak memperdulikan auratnya, mana yang harus ditutup, seorang wanita ataupun seorang laki-laki. Nah,
mereka membuka aurat itu merupakan makidah, tipu daya syaitan yang telah banyak terjadi di banyak masyarakat pada hari ini. Kehidupan masyarakat di seluruh negara, seluruh tempat telah banyak tersebar kejahatan atau kesalahan ini. Wa rubbama yusammuna dzalika ruqyan wa tafannunan, sehingga ada sebagian orang yang menghias perbuatan yang jelek ini agar kelihatan baik dengan dinamakan mode ataupun seni. Nah, ini kan seni seni berpakaian, model pakaian. Nah, tidak terlarang, tidak mengapa. Ini suatu hal yang baik. Nah, ini untuk menghiasi tipu daya syaitan tadi. Fatakawwanat nawadi aurat, maka sehingga terkumpullah atau terbentuklah gelanggang-gelanggang yang di situ berkumpullah orang-orang yang buka aurat di lapangan-lapangan, di taman-taman, di jalan-jalan. Nah, pamer aurat mereka. Wa tafasyas sufur fin nisa, sehingga tersebarlah sufur. Sufur itu artinya membuka aurat mereka, membuka penutup-penutup mereka pada wanita. Fa'uridat ajsaduhunna amamar rijal, maka mereka memperlihatkan tubuh-tubuh mereka di depan laki-laki bila hayatin wala khaja, tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa ewuh berkewuh seperti itu. Nah, ini beberapa nasihat beliau atau beberapa penjelasan beliau tentang betapa bahayanya salah satu tipu daya syaitan kepada manusia dengan membuka aurat mereka. Baik. Ayyuhal muslim, maka saudara-saudaraku muslim, innahu yajibu satrul aurat. Wajib bagi kita semua untuk menjaga dan menutup aurat kita. Nah, laki-laki ataupun wanita wajib untuk menutup aurat di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, pakaian yang menutup aurat itu apa syarat-syaratnya? Yang pertama, bima la yasifu basyarataha. Nah, dengan pakaian jenis kain yang tidak menggambarkan basyarah. Basyarah itu kulit. Nah, jadi ini syarat penutup aurat itu apa? Yang pertama, syarat pakaian yang bisa menutup aurat kita itu adalah pakaian atau kain yang tidak menampakkan permukaan kulit kita, tidak menggambarkan atau bisa menutup kulit kita. Nah, maka kain atau pakaian yang menutup tetapi tidak tidak pakaian yang belum atau pakaian yang masih menampakkan kulit itu tidaklah disebut menutup aurat. Seperti misalnya pakaian yang transparan, ya, pakaian atau jenis kain yang tipis, yang transparan. Walaupun menutup, tetapi ini tidak dikatakan menutup aurat. Walaupun pakaian atau kain, tetapi karena masih memperlihatkan kulit kita, kulit manusia, maka ini tidak disebut satir, tidak disebut penutup, karena masih memperlihatkan jenis kulitnya. Ataupun pakaian yang ketat ini juga tidak disebut menutup. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat pakaian yang dikatakan menutup aurat itu syaratnya yang pertama apa? La yasifu basyarataha, tidak menggambarkan basyarah, tidak menggambarkan permukaan kulit. Tidak menggambarkan permukaan kulit itu ada dua syarat. Yang pertama tidak transparan dan juga tidak ketat. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat kita itu disyaratkan an yakun tahir, an yakuna tahiran. Nah, pakaian yang suci, bersih dari najis. Nah, maka tidak boleh kita memakai kain atau pakaian yang menutup aurat tetapi
ada najisnya, ada kotorannya. Nah, ini juga tidak boleh, terutama pada waktu kita sholat. Ini merupakan salah satu syarat sholat yang lain, bersihnya dari najis. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, pakaian yang menutup aurat itu hendaklah an yakuna mubahan. Pakaian yang mubah. Mubah itu bukan pakaian yang haram. Nah, pakaian yang haram itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah haram secara zat. Haram, jadi pakaian yang haram di dalam Islam itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah pakaian yang haram li'ainihi. Disebabkan karena zatnya, bendanya. Kain itu sendiri memang haram. Contohnya apa? Misalnya adalah pakaian yang terbuat dari kain sutra bagi laki-laki. Ini tidak boleh. Haram hukumnya apa? Kenapa? Secara zatnya. Bendanya, kainnya itu memang haram. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian dari jenis sutra. Sedangkan wanita boleh. Tapi laki-laki tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya pakaian seorang laki-laki memakai pakaian dari sutra, menutup tubuhnya, tidak transparan, tidak ketat, maka juga tidak boleh. Karena apa? Karena hal ini ada larangan. Nah, di luar sholat terlarang. Sedang di dalam sholat dan di luar sholat terlarang. Tetapi tidak berkaitan dengan keabsahan sholat ya. Sholatnya tetap sah. Hanya mengurangi pahala dari sholat tersebut. Nah. Kemudian yang kedua. Pakaian yang haram. Itu disebabkan karena sifatnya. Nah. Pakaian yang terlarang atau haram. Karena sifatnya. Nah. Contohnya apa? Misalnya. Pakaian yang merupakan ciri khas pakaian wanita. Nah, sifatnya itu pakaian seorang wanita. Seorang laki-laki memakai pakaian yang merupakan pakaian ciri khas wanita. Nah, di suatu daerah tersebut. Nah, walaupun pakaian tadi suci, bersih, menutup auratnya, tidak menggambarkan kulitnya, tetapi kalau pakaian ini merupakan pakaian seorang wanita, secara adat, maka tidak boleh seorang laki-laki untuk memakainya. Haram hukumnya. Atau misalnya apa? Yang terlarang secara sifat adalah isbal ya, pakaian yang menutup mata kaki. Ini juga terlarang disebabkan karena sifatnya. Kemudian yang ketiga, pakaian yang haram disebabkan karena apa? Likasbihi, karena hasil yang diambil atau hasil dari pekerjaannya. Nah, artinya apa? Dia membeli pakaian tadi berasal dari harta yang haram. Nah, maka juga tidak diperbolehkan atau terlarang seperti ini. Walaupun pakaiannya pakaian muslim, pakaian yang menutup aurat, tetapi uang yang berasal atau uang yang dia pakai untuk membeli pakaian tadi hasil mencuri misalnya atau hasil berjudi, maka juga tidak diperbolehkan untuk dipakai pakaian tadi. Nah, dan hal ini bisa mengurangi pahala sholatnya kalau dipakai dalam sholat. Kalau pakaian tadi dia dipakai dalam sholat, bisa mengurangi pahala atau kesempurnaan pahala sholatnya. Baik. Nah, maka ada 3 syarat ya. 3 syarat pakaian seorang laki-laki itu dikatakan menutup aurat. Kesempurnaan menutup aurat. Yang pertama adalah menutup aurat itu tidak boleh menampakkan permukaan kulitnya dengan tidak transparan dan tidak ketat. Yang kedua, pakaian yang dia pakai tidak boleh ada najisnya, menutup dan juga bersih.
Yang ketiga adalah pakaian yang mubah, menutup, bersih, dan tidak boleh ada unsur keharaman di dalam pakaian tadi. Baik, ini syarat yang perlu kita perhatikan pada pakaian yang kita kenakan. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum." Wahai bani Adam, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang bisa menutup aurat-aurat kalian. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, sudah menetapkan dan sudah memberikan petunjuk pakaian yang bisa menutup aurat. Dengan pakaian dari kulit, zaman dulu orang-orang primitif menutup auratnya dengan daun-daun, dengan kulit. Sekarang sudah dengan kain dan yang lain-lain. Nah, ini semuanya merupakan anugerah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa muwaratul aurat bil libas satir amrun matlubun wa wajib. Maka menutup aurat dengan pakaian yang tertutup itu suatu hal yang dianjurkan di dalam agama Islam, bahkan diwajibkan. Nah, diwajibkan dalam agama Islam seorang muslim untuk menutup auratnya di luar salat, terlebih lagi di dalam salat. Baik. Wa haddu auratir rajuli az-zakari minas surrati ila rukbati. Baik, sekarang kita akan membahas permasalahan yang baru, yaitu apa batasan aurat bagi seorang laki-laki yang dewasa, ya. Ini kita telah dijelaskan bahwa wajib bagi kita laki-laki untuk menutup aurat dengan pakaian yang telah disebutkan syarat-syaratnya. Kemudian aurat laki-laki itu batasannya dari mana sampai mana, yang harus ditutup itu apa saja, maka akan dijelaskan oleh beliau. Wa haddu auratir rajul az-zakar. Nah, batasan aurat ar-rajul, yang pertama ini rajul, berarti dikeluarkan wanita. Kita tidak berbicara wanita. Sekarang yang kita bicarakan laki-laki. Nah, dan yang laki-laki pun dewasa ini. Laki-laki yang sudah dewasa. Kalau anak kecil itu ada rukhsah, ada keringanan. Nah, anak kecil ini batasannya adalah umur 7 tahun, itu ada keringanan, ada rukhsah. Sedangkan yang sudah dewasa 7 tahun ke atas, apalagi yang sudah balik, maka ada hukum khusus atau ada hukum tertentu. Nah, yang akan kita bahas. Laki-laki zakar adalah minas surrati ilar rukab. Beliau merajihkan pendapat yang menyatakan batasannya adalah dari surrah. Surrah itu dari pusar, ya. Nah, beliau merajihkan bahwa batasan aurat laki-laki yang dewasa itu dari pusar ila rukab sampai lutut. Nah, dari pusar sampai lutut itulah yang wajib harus ditutup oleh seorang laki-laki dengan pakaian yang telah kita sebutkan syarat-syaratnya tadi. Baik, nah perlu kita jelaskan bahwa di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan apa? Permasalahan batasan aurat bagi laki-laki ini ada 3 pendapat dari kalangan ulama, ya. Ada 3 pendapat tentang batasan aurat seorang laki-laki. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, bahwa batasan aurat laki-laki dari pusar sampai dengan lutut. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik, juga Imam Syafi'i dan juga Imam Syafi'i, dan merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kemudian pendapat yang kedua, batasan aurat laki-laki itu adalah 2 kemaluan. Nah,
Aurat laki-laki itu mana batasannya? Batasannya adalah dua kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Itulah aurat laki-laki. Dan ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengisyaratkan di dalam kitabnya As-Sahih, Sahih Al-Bukhari, bahwa aurat laki-laki itu adalah dua kemaluan, depan dan belakang. Selebihnya bukan aurat. Seperti misalnya paha, itu bukan aurat. Atau misalnya perut yang di bawah di bawah pusar, itu bukan aurat. Nah, aurat itu apa? Aurat adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang, kubul dan dubur, itu saja. Nah, ini ada pendapat yang seperti itu. Apa dalilnya? Yang menunjukkan akan hal tersebut, beliau membawakan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar hasara al-izar an fakhidhihi hatta anni la anzur ila bayadi fakhidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, Imam Bukhari berdalilkan hadis Anas yang pertama. Anas berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, pada waktu naik kuda menyerang orang Yahudi di benteng Khaybar, hasyarul izar, menarik atau membuka sarungnya. Naik kuda, naik onta, naik kendaraan dengan pakai sarung, kemudian beliau membuka sarungnya. Nah, hatta anni anzur ila bayadi fakhidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku bisa melihat bagaimana putihnya betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada waktu perang tadi, naik kuda atau naik onta tadi, Rasulullah membuka betisnya kelihatan. Baik, ini dalil yang pertama yang beliau pakai. Kemudian warawat Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang kedua yang dipakai oleh Imam Bukhari. Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam rumah. Kashifan an fakhidhihi, membuka betisnya. Membuka pahanya. Nah, tadi yang pertama tadi kelihatan pahanya. Anas tadi Rasulullah membuka sarung sehingga kelihatan pahanya, ini paha ya. Baik. Kemudian hadis yang kedua, Aisyah juga, Rasulullah pernah di dalam rumah membuka fakhid itu paha. Fasta'dzana Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengetuk pintu mau masuk. Fa'alina lahu, maka diizinkan untuk masuk. Wa huwa ala dzalik, dan Rasulullah masih dalam keadaan seperti itu. Seperti itu artinya terbuka pahanya, kelihatan oleh Abu Bakar, dilihat oleh Abu Bakar. Tsumma sta'dzana Umar, kemudian Umar pun minta masuk, mengetuk pintu dan diizinkan untuk masuk, dan Rasulullah dalam keadaan masih terbuka pahanya. Kemudian datanglah Utsman mengetuk pintu, kemudian baru setelah itu Rasulullah menutup paha beliau. Kemudian ditanya oleh Aisyah, kenapa Abu Bakar Umar masuk, beliau tidak menutup pahanya, kemudian Utsman masuk ditutup. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa Utsman itu adalah seorang yang sangat pemalu, sehingga Rasulullah SAW pun menutup paha beliau, karena para malaikat pun juga memuji dan malu di hadapan Utsman bin Affan. Nah, ini pendapat yang kedua yang menjelaskan bahwa aurat itu hanya kedua kemaluan, sedangkan paha itu bukan aurat, boleh diperlihatkan. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama yang lain, bahwa aurat laki-laki itu terbagi menjadi dua. Nah, jadi aurat laki-laki
itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurat yang mughalladah. Aurat yang mughalladah itu berat, yang besar, yaitu kedua kemaluan, depan dan belakang. Yang kedua adalah aurat mukhaffafah, aurat yang ringan. Nah, jadi aurat laki-laki itu apa? Maka jawabannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurat yang berat, yang besar, mughalladah, yaitu kedua kemaluan. Sedangkan yang pertama, yang kedua adalah aurat yang mukhaffafah, yang ringan. Nah, dan ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi dalam kitabnya Syarah Mumtik. Baik. Di dalam rangka untuk menggabungkan antara hadis-hadis tadi ya, ada hadis yang mengatakan bahwa aurat itu antara pusar sampai betis, sampai lutut. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membuka pahanya. Nah, maka hadis-hadis tadi semuanya sahih. Semuanya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mengumpulkan, harus menggabungkan antara dua hadis-hadis tadi. Dan cara menggabungkannya adalah dengan membagi aurat. Aurat yang besar adalah kedua kemaluan, sedangkan yang ringan adalah di antara pusar dengan sampai lutut. Nah, paha ini termasuk aurat yang mukhaffafah. Paha itu termasuk aurat yang ringan, yang mukhaffafah. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan aurat yang mughalladah, aurat yang besar dan berat, ini tidak boleh diperlihatkan. Nah, kecuali kepada istri dan budak. Nah, tidak boleh terlihat kecuali kepada istri atau budaknya. Tidak boleh diperlihatkan kepada yang lain. Nah, sedangkan aurat yang mukhaffafah itu boleh diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, tetapi tidak boleh diperlihatkan di depan umum. Nah, kadang-kadang boleh seseorang membuka pahanya, misalnya di dalam rumah, sedang misalnya olahraga misalnya, kemudian ada temannya datang satu orang pakai celana pendek yang kadang-kadang kelihatan pahanya. Nah, tidak mengapa, tidak terlarang. Atau sedang nyuci motor misalnya, atau nyuci pakaian dengan pakai celana pendek di dalam rumah, tidak kelihatan masyarakat banyak, tidak kelihatan orang banyak, seperti itu tidak mengapa, tidak terlarang. Baik, karena Rasulullah SAW pun pernah membuka paha beliau di beberapa sahabat. Nah, tapi tidak boleh dibuka di depan umum ya, tidak boleh di depan umum. Nah, aurat yang mukhaffafah ataupun mughalladah tidak diperbolehkan di depan umum. Kalau di depan umum harus ditutup semuanya. Nah, sedangkan di dalam sholat itu jelas harus tertutup kedua aurat tadi dan lebih dari sekedar menutup aurat. Seperti telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, ini kesimpulan dari batasan aurat dari laki-laki, ada 3 pendapat tersebut. Baik, akan kita baca penjelasan dari beliau. Wahaddu auratir rajul az-zakar minas surrati ila rukbah. Batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai dengan lutut. Dari pusar sampai dengan lutut menurut beliau yang beliau rajihkan. Li hadits Ali radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali, semoga Allah meridainya, la tubriz fakhidak, jangan engkau memperlihatkan pahamu, wala tandur ila fakhidhi hayyin aw mayyitin, dan jangan engkau melihat ke paha orang yang hidup ataupun orang yang mati. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, tapi dengan sanad yang lemah. Larangan untuk melihat paha ini ada kelemahan. Baik.
Wa fil hadis al-akhar, sedangkan dalam hadis yang lain, ghatti fakhidak fa innal fakhid aurat. Nah, tutuplah pahamu karena paha itu termasuk aurat. Rawahu Malik wa Ahmad wa Tirmizi wa hasanahu. Diriwayatkan Imam Malik dan juga Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan dihasankan. Dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, tutuplah pahamu karena pahamu adalah aurat. Nah, tetapi digabungkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa paha itu termasuk aurat yang mukhaffafah. Memang aurat, tetapi aurat yang mukhaffafah. Karena ada dalil-dalil yang lain yang Rasulullah SAW pernah membuka paha beliau. Nah, baik. Wa ma'ahada kullihi, akan tetapi dengan semua ini, artinya dengan larangan-larangan Rasulullah SAW untuk membuka paha, membuka aurat tadi, nara ma'al asafis sadid, kita melihat dan kita ada kesedihan, ada kekecewaan. Katsiran minar rijal, kebanyakan dari laki-laki, indama yuzawiluna al-al'ab, pada waktu mereka sedang melakukan permainan-permainan, main bola misalnya, sepak bola ataupun futsal atau yang lain, itu yakshifuna afkhadahum wala yaghuttuna ilal aurat al-mughalladah. Mereka membuka paha-paha mereka dan tidak menutup kecuali aurat yang besar. Aurat yang besar yaitu kedua kemaluan. Padahal permainan ini ditonton oleh banyak orang, kadang-kadang mungkin disiarkan di televisi, di syuting atau yang lain. Nah, dan mereka memperlihatkan paha-paha mereka. Ini termasuk suatu kemungkaran. Baik. Wa hadhihi mukhalifatun sharihatun li hadhihi nusus. Dan perbuatan ini jelas bertentangan dengan nas-nas tadi, dengan petunjuk-petunjuk Nabi dan juga dalam Al-Qur'an. Fal wajib alaihim at-tanabbuh lidzalik, wajib bagi mereka untuk memperhatikan hal tersebut. Boleh saja main bola ataupun main badminton atau yang lain, tetapi dengan menjaga auratnya, menjaga waktu-waktu sholat, tidak mengapa. Baik. Wattaqayyud bi ahkami dinihim, dan mereka hendaklah mengikat diri mereka dengan hukum-hukum agama mereka, wa adamu iltifat lima yukhalifuhum, dan tidak memperhatikan, tidak boleh mengikuti atau tidak boleh terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman agama tadi. Nah, semuanya untuk menjaga kehormatan diri kita. Nah, menutup aurat itu adalah manfaatnya bagi diri kita, bagi masing-masing individu. Dengan terjaga kehormatan dirinya, orang lain juga akan menghormati kita dan juga akan Nah, saling menghormati dan terjaga kehormatannya. Baik, seperti itu. Nah, selesai pembahasan yang pertama tentang aurat, batasan aurat laki-laki. Kemudian pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas aurat wanita, wal mar'atu. Nah, yaitu aurat, batasan aurat bagi seorang wanita. Apa saja kita akan baca keterangan beliau pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini yang berkaitan dengan sitrul aurat. Baik, ada pertanyaan mungkin? Baik, tidak ada pertanyaan? Insyaallah kita tutup salim kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.